Zona nyaman itu nggak kelihatan. Dia nggak nyeremin kayak jurang. Dia nggak serem kayak hutang. Tapi justru karena tenang, kita nggak sadar, dia bisa ngebunuh kita pelan-pelan. Gua ngomongin tentang kondisi di mana hidup lu kelihatan baik-baik aja, tapi rasanya kosong. Lu kerja, lu makan, lu scroll, lu tidur. Tiap hari jalan tapi nggak ada kemajuan. Lu nggak gagal, tapi lu juga nggak berkembang. Dan yang lebih bahaya, lu mulai nerima keadaan itu sebagai normal. Lu mulai bilang ke diri sendiri, ya udahlah, yang penting aman. Yang penting gua masih bisa hidup. Yang penting nggak ada masalah besar. Padahal jauh di dalam diri lu, ada bagian kecil yang terus teriak, gua pengen lebih. Gua pengen hidup yang lebih dari sekadar aman. Tapi suara itu makin lama makin pelan, karena zona nyaman numpang hidup di situ. Dia manis di awal, tapi racunnya nyebar diam-diam. Makanya gue bikin video ini. Buat lu yang ngerasa stuck, yang tahu ada potensi lebih dalam diri lu tapi belum juga berani ngelangkah keluar. Karena kalau lu nggak buru-buru ninggalin zona nyaman, satu hari nanti lu bakal nyesel. Waktu sadar lu hidup dalam batas yang lu bikin sendiri. Mari kita bahas. Gua nggak ngomongin lapar perut, tapi rasa lapar yang bikin manusia tumbuh. Lapar akan tantangan, kemajuan, dan perubahan. Waktu kecil, lu punya rasa penasaran yang gila-gilaan. Pengen coba ini, belajar itu, gagal, coba lagi. Dan dari situ lu berkembang. Tapi makin dewasa, dunia ngajarin kita buat main aman. Jangan ambil resiko. Jangan keluar dari jalur. Jangan mulai hal baru kalau belum pasti berhasil. Akhirnya lu milih bertahan di tempat yang bikin nyaman, padahal jauh di dalam hati lu udah nggak puas sama hidup lu. Zona nyaman bikin lu mati rasa. Lu nggak lagi ngerasa lapar akan sesuatu yang lebih. Lu nggak lagi tertarik buat belajar hal baru. Lu nggak lagi ngambil tantangan karena takut gagal. Lu cuma pengen aman. Tapi lama-lama, rasa aman itu bikin lu lupa gimana rasanya hidup. Kayak orang yang udah lama nggak lari, pas disuruh sprint 100 meter langsung ngos-ngosan. Kenapa? Karena ototnya nggak dilatih. Sama kayak jiwa lu. Kalau kelamaan nggak ditantang, dia jadi tumpul. Dan yang lebih serem, lu nggak sadar. Lu mulai bikin alasan buat tetap diam. Gua udah cukup kok. Gua nggak sepintar mereka. Gua udah tua. Gua udah terlambat. Padahal satu-satunya yang bikin lu berhenti berkembang adalah zona nyaman yang lu pelihara sendiri. Gua pengen lu tanya satu hal ke diri lu sendiri. Kapan terakhir kali lu ngelakuin sesuatu yang bikin lu deg-degan karena belum tentu berhasil? Kapan terakhir kali lu ngerasa excited belajar hal baru? Kalau lu nggak bisa jawab, itu tanda zona nyaman lu udah berubah jadi zona mati. Lu pernah mikir gini, santai aja, masih ada waktu. Ntar juga gua berubah kalau udah siap. Sekarang belum dulu, belum momen yang pas. Dan tahu nggak, itu kalimat paling licik yang zona nyaman bisikin ke kepala lu. Karena zona nyaman nggak pernah bilang jangan berubah. Dia cuma bilang, nanti aja. Dan kata, nanti itu bikin lu tunda langkah pertama. Lu tunda belajar skill baru. Lu tunda mulai usaha kecil-kecilan. Lu tunda perbaiki pola hidup. Lu tunda semua sampai tanpa sadar tahun udah berganti. Sampai lu duduk sendirian di umur 35 atau 40-an. Dan mulai ngerasa hidup lu gini-gini aja. Zona nyaman selalu kasih lu rasa aman palsu. Dia bilang, nggak apa-apa kok, santai dulu. Padahal di luar sana, dunia terus jalan. Orang lain terus belajar. Kesempatan terus lewat. Waktu terus habis. Dan yang paling nyakitin, zona nyaman itu nggak pernah bikin lu siap. Lu nggak bakal tiba-tiba bangun tidur dan ngerasa, oke, sekarang gua udah siap berubah. Karena kesiapan itu bukan sesuatu yang datang sendiri. Kesiapan itu hasil dari lu melangkah dulu. Baru perlahan otak lu belajar adaptasi, baru lu jadi terbiasa sama ketidaknyamanan. Gua pengen lu jujur tanya diri sendiri. Ada berapa banyak hal penting yang udah lu tunda dengan alasan nanti? Kalau lu nggak mulai sekarang, 5 tahun lagi lu yakin akan lebih siap. Karena kebenarannya sederhana. Nanti itu ilusi. Yang nyata cuma langkah kecil yang lu ambil hari ini. Salah satu trik paling licik zona nyaman adalah bikin lu main korban. Gue pernah ngalamin ini sendiri. Waktu gue stuck, rasanya lebih gampang cari kambing hitam. Gak ada yang ngajarin gue. Keluarga gue gak kaya, jadi susah. Lingkungan gue toksik, jadi gue begini. Ekonomi lagi jelek, wajar kalau gue belum maju. Iya, kadang semua itu faktor yang nyata. Gak gue bantah. Tapi selama lu terus fokus sama alasan eksternal, lu gak bakal pernah punya kendali buat berubah. Zona nyaman itu pinter banget. Dia bikin lu yakin kalau semua salah orang lain atau keadaan.
Supaya apa? Supaya lu nggak perlu tanggung jawab, nggak perlu ambil resiko, nggak perlu ngerasain gagal, karena lebih nyaman jadi korban daripada jadi pejuang. Padahal kalau lu jujur ke diri sendiri, lu bakal sadar. Banyak yang lu bisa pelajari pelan-pelan, banyak peluang kecil yang sebenarnya bisa lu coba, banyak langkah sederhana yang bisa lu ambil, tapi selama lu sibuk nyalahin luar, lu bakal terus diam di tempat. Gua nggak bilang semua hal di hidup lu salah lu sendiri, tapi gua pengen lu mulai ambil porsi tanggung jawab yang bisa lu kendalikan. Karena saat lu berhenti nyalahin, baru lu punya ruang buat berkembang. Pertanyaan reflektif buat lu renungin malam ini. Apa alasan yang paling sering lu ulang-ulang biar lu nggak perlu berubah? Apa satu langkah kecil yang bisa lu ambil sekarang juga tanpa nunggu siapapun? Karena zona nyaman paling seneng kalau lu sibuk cari alasan, dan paling takut kalau lu mulai bertindak. Ironisnya, banyak orang kira zona nyaman bikin hidup lebih tenang. Padahal makin lama lu bertahan di situ, makin kecil rasa percaya diri lu. Kenapa? Karena tiap hari lu milih jalan yang sama. Tiap hari lu ngindar dari resiko. Tiap hari lu nolak tantangan. Tanpa sadar otak lu ngerekam satu pesan berulang-ulang. Gua nggak mampu. Lama-lama lu percaya, lu beneran nggak bisa. Bukan karena lu nggak punya potensi, tapi karena lu nggak pernah ngasih diri lu bukti baru kalau lu bisa belajar hal yang lebih besar. Contoh kecil, kalau lu selalu nolak kesempatan public speaking, lu bakal makin takut ngomong depan orang. Kalau lu selalu bilang nanti aja buat belajar skill baru, lu makin yakin lu emang gaptek. Kalau lu selalu ngindar coba usaha sampingan, lu makin percaya lu emang gak berbakat bisnis. Padahal satu-satunya cara ningkatin percaya diri adalah ngasih diri lu pengalaman sukses kecil. Gagal dulu, coba lagi, berhasil sedikit. Dari situ tumbuh keberanian. Tapi zona nyaman nyuri kesempatan itu. Dia bikin lu stuck dalam rutinitas yang gak nuntut apa-apa dari lu. Dan lama-lama, lu lupa gimana rasanya percaya sama kemampuan sendiri. Gue pengen lu renungin pertanyaan ini. Apa satu hal yang lu hindarin terus karena takut gagal? Apa bukti yang bisa lu kasih ke diri sendiri minggu ini bahwa lu sebenarnya mampu belajar hal baru? Karena lu gak akan pernah nemuin kepercayaan diri kalau lu terus main aman. Awalnya lu punya target tinggi. Pengen hidup lebih bermakna, lebih bebas finansial, lebih sehat, lebih berkembang. Tapi pelan-pelan, zona nyaman bikin target itu diturunin. Lu mulai bilang, ya udahlah, yang penting cukup. Yang penting gaji aman. Yang penting gak ribet. Tanpa sadar, standar hidup lu makin rendah. Yang tadinya lu pengen lari jauh, sekarang lu cuma jalan santai keliling komplek. Dan sialnya, lama-lama lu ngerasa itu wajar. Lu ngerasa normal kalau tiap tahun gak ada kemajuan. Lu ngerasa biasa aja kalau skill lu gitu-gitu aja. Lu ngerasa oke kalau kesehatan mental dan fisik lu gak pernah diurus. Padahal jauh di dalam hati lu tahu, lu bisa lebih dari ini. Gue percaya semua orang punya potensi gede, tapi potensi itu cuma tumbuh kalau lu pelihara standar tinggi. Kalau lu terus nurunin ekspektasi, pelan-pelan lu bakal jadi versi diri lu yang paling kecil. Gue pengen lu jujur. Apa standar hidup lu hari ini masih sama tingginya kayak waktu lu mulai mimpi dulu? Apa target yang pernah bikin lu semangat, tapi sekarang lu pura-pura lupa biar gak malu sama diri sendiri? Karena zona nyaman pelan-pelan ngajarin lu buat puas dengan setengah hidup. Ini poin yang paling pahit. Zona nyaman itu jarang kelihatan berbahaya saat lu ada di dalamnya, karena rasanya enak, aman. Gak banyak risiko, gak banyak drama, tapi lu baru sadar betapa mahal harganya saat waktu udah habis. Lu baru sadar setelah 10 tahun kerja di tempat yang gak bikin lu berkembang. Lu baru sadar setelah kesempatan bagus lewat karena lu gak berani ambil langkah pertama. Lu baru sadar setelah hubungan lu hambar karena lu terlalu takut komunikasi jujur. Lu baru sadar setelah badan lu drop karena lu selalu tunda jaga kesehatan. Dan waktu itu tiba, penyesalan datang dalam bentuk pertanyaan yang gak bisa lu jawab. Kenapa dulu gua gak mulai? Kenapa gua terlalu nyaman padahal hati gua gak pernah puas? Kenapa gua nunggu semuanya sempurna padahal sempurna itu gak pernah ada? Gua gak pengen lu ngerasain penyesalan itu. Gua pengen lu punya keberanian buat bilang, cukup. Gua gak mau hidup begini terus. Karena kalau lu gak bunuh zona nyaman hari ini, satu hari nanti, zona nyaman itu yang bakal ngebunuh potensi terbaik lu. Hari ini, gua gak ngajak lu langsung lompat ke perubahan besar. Gua cuma ngajak lu buat ambil satu langkah kecil keluar dari kebiasaan aman. Kalau lu masih ngerasa ragu, lu boleh simpen satu kalimat ini di kepala. Lebih baik gagal karena berani mencoba, daripada mati pelan-pelan karena main aman. Gua percaya semua orang berhak hidup lebih tenang, lebih berkembang, dan lebih siap menghadapi tantangan, tapi semua itu gak datang sendiri.
Makanya gue bikin e-book praktis yang bisa jadi bekal perjalanan lu. Bukan teori ribet, tapi langkah-langkah sederhana yang bisa langsung lu praktekin. Harganya cuma 10 ribuan, tapi isinya bisa jadi pijakan buat masa depan yang lebih baik. Kalau lu pengen mulai, link ada di deskripsi. Kalau video ini bikin lu mikir, gue pengen lu tulis di komentar. Gue siap ninggalin zona nyaman. Dan kalau lu pengen temen-temen lu juga kebangun, share video ini ke mereka. Siapa tahu ini jadi alarm kecil yang mereka butuhin. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena tiap minggu gue bakal bawain konten kayak gini. Buat bantu lu pelan-pelan belajar jadi versi terbaik diri lu sendiri. Gue tunggu lu di video selanjutnya.